Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman berada selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan. Teman-teman, kali ini saya akan menginfokan terkait bantuan sosial yang akan dicalurkan di bulan Juni ini. Nah, ada 3 bantuan sosial yang akan disalurkan di bulan Juni ini. Teman-teman simak sampai selesai. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Yang pertama adalah bantuan sosial PKH tahap kedua untuk beberapa KPM peserta PKH yang masih aktif menjadi peserta PKH, namun mereka belum cair dan mereka ikut dalam pencairan bantuan PKH termin terakhir. Karena proses penerima bantuan PKH itu kan pencairannya bertermin-termin, terminnya ada yang beda-beda. Dan ketika di dalam termin pencairan PKH tersebut itu ada nama yang belum cair, maka akan terdeteksi sebagai belum transaksi. Sehingga kami sebagai pendamping PKH akan membantu mencarikan solusi agar bantuan PKH tersebut bisa dicairkan. Untuk beberapa kasus tertentu teman-teman, proses penyaluran bantuan PKH ini ternyata belum transaksi itu pencairan bantuan PKH sendiri teman-teman. Ketika data tersebut itu belum transaksi, maka bisa jadi nama penerima peserta PKH tersebut ada perubahan, yaitu pergantian pengurus. Jadi yang misalnya awalnya itu namanya istri atau ibunya di dalam satu keluarga tersebut, kemudian nama ibu tersebut itu tidak padan, baik antara tabungan, antara nomor rekening, terus kemudian KKS-nya, terus kemudian data di KTP, di kartu keluarga itu ada yang tidak sama, maka itu kan jadi kendala, tidak bisa cair bantuannya. Sehingga ada proses pengajuan pergantian pengurus, atau bisa juga untuk KPM yang meninggal, ini akan ada proses pergantian pengurus. Jadi diajukan pengurus baru agar yang bersangkutan tetap mendapatkan bantuan PKH. Nah, untuk para pengurus baru ini teman-teman itu biasanya mendapatkan ATM baru dan buku tabungan baru, sehingga mereka akan dijadwalkan dan didampingi oleh kami sebagai pendamping PKH untuk memproses bantuan PKH tersebut agar bisa cair. Mereka mendapatkan buku tabungan, dan kalau KKS-nya sudah ada, sudah terbit, maka akan mendapatkan KKS baru. Hal ini seperti yang pernah saya sampaikan di video saya minggu kemarin, saya mendampingi KPM saya untuk mendapatkan kartu PKH dan juga buku tabungan PKH, karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH yang terdata belum transaksi. Ternyata belum transaksinya karena memang belum pernah menerima buku tabungan. Selama ini yang bersangkutan itu yang mendapatkan PKH adalah atas nama ibunya, tapi karena ada perbedaan NIK dan nama di KKS dan juga di KTP, sehingga diajukan pengajuan pergantian pengurus, sehingga bantuan PKH-nya akan dicairkan ke rekening baru milik anaknya yang sudah berusia 17 tahun. Untuk teman-teman, kasus seperti ini itu adalah ranahnya pendamping PKH, sehingga teman-teman harus koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian bantuan sosial kedua yang akan disalurkan di bulan Juni ini adalah bantuan BPNT alokasi bulan Juni. Bantuan sembako alokasi bulan Juni ini teman-teman hanya dicairkan untuk daerah yang kemarin bantuan BPNT, PT Pos, dan BLT minyak gorengnya cair 500.000 saja ya. Jadi untuk daerah yang pencairan bantuan BPNT-nya cair 500.000 itu kan alokasi BPNT Mei. Terus kemudian BPNT bulan Aprilnya cair di KKS 200. Berarti tinggal bantuan BPNT bulan Juni ini cair 200.000 juga akan disalurkan melalui KKS merah putih untuk mereka yang nama-namanya ada dalam data bayar penyaluran bantuan BPNT alokasi bulan Juni. Bukan patokannya di web bansos, bukan patokannya teman-teman itu ngecek sendiri. Teman-teman harus koordinasi dengan para pendamping untuk dicek apakah nama teman-teman itu ada di data bayar penyaluran bantuan BPNT Juni atau tidak. Kalau nama-nama teman-teman ada di BPNT Juni, maka bisa cair. Misalnya ada kendala tidak cair, nama-namanya ada di data bayar BPNT, tapi
ketika kartunya digesek itu tidak cair, maka teman-teman akan dibantu oleh pendamping untuk mengajukan injek KKS. Saya sudah pernah membahas tentang apa itu injek KKS. Injek KKS adalah kegiatan untuk mengaktifkan bantuan BPNT yang ada di KKS Merah Putih, dan itu perlu surat rekomendasi Dinsos, terus perlu pendampingan dari para pendamping juga, seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk bantuan BPNT sendiri yang dicarikan di bulan Juni ini adalah bantuan BPNT Juni saja ya. Jadi 1 kali 200.000 cairnya di KKS, penyalurannya itu di agen-agen penyalur bantuan BPNT. Jadi teman-teman tidak bisa mengambil bantuan BPNT-nya di ATM sendiri, karena bantuan BPNT yang ada di KKS itu sistemnya adalah e-wallet yang hanya bisa dicek di EDC para pemilik agen penyaluran bantuan BPNT. Jadi nanti cek kuota ada isinya atau tidak. Terus ada data bayarnya juga. Data bayar itu adalah tadi yang menentukan siapa saja yang menerima bantuan BPNT, seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan yang ketiga yang akan disalurkan di bulan Juni ini adalah bantuan BLT minyak goreng 300.000 dan BPNT alokasi bulan Mei 200.000 melalui PT Pos untuk para peserta susulan atau peserta tambahan penerima bantuan BPNT Mei dan juga BLT minyak goreng. Seperti di wilayah saya juga minggu kemarin sudah pernah membuatkan video dokumentasi terkait, alhamdulillah sekali banyak para peserta mantan penerima bantuan BST di tahun 2021 yang kemudian bantuan BST-nya itu tidak cair lagi karena programnya sudah selesai. Mereka sebagian ya, sebagian, bukan semua ya. Saya ulangi lagi, sebagian dari peserta BST yang sudah ada di DTKS ini, mereka kemudian alhamdulillah sekali mendapatkan bantuan BLT minyak goreng 300.000 dan juga BPNT alokasi Mei 200.000. Dan 300 dan 200.000 ini teman-teman cairnya secara tunai, ngambilnya di PT Pos di wilayah kecamatan masing-masing. Namun karena ini adalah peserta BPNT dan BLT minyak goreng tambahan, sehingga beberapa wilayah mungkin ada yang jumlah pesertanya banyak, tapi ada juga beberapa peserta yang jumlah penerimanya sedikit. Seperti di daerah saya, penerima bantuan tambahan ini itu tidak terlalu banyak seperti penerima bantuan BPNT dan juga BLT minyak goreng yang tahap 1, tahap 2, seperti itu ya. Tidak terlalu banyak, hanya sebagian saja. Untuk mengetahui apakah teman-teman itu mendapatkan bantuan BLT minyak goreng dan BPNT alokasi Mei susulan atau tidak, teman-teman bisa menanyakan kepada para pendamping PKH, bisa kepada TKSK juga bisa, ke dinas sosial langsung juga bisa, karena data kepesertaan tersebut itu ada di wilayah masing-masing. Saya hanya memiliki data wilayah saya sendiri, saya tidak punya data seluruh Indonesia siapa saja yang cair, tidak. Dan jangan pernah percaya terkait informasi yang mengatakan bahwa memiliki data nama-nama siapa saja yang cair, karena itu tidak ada. Datanya itu per wilayah teman-teman, bukan satu Indonesia. Jadi teman-teman lebih bijak lagi memilih channel dan informasi yang benar dan tepat, seperti itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Semoga 3 bantuan tadi, untuk yang PKH cairnya di ATM, untuk yang BPNT alokasi Juni juga di ATM atau KKS, untuk yang BLT minyak goreng 300 dan BPNT Mei cairnya secara tunai ya, namun dengan jumlah peserta yang berbeda-beda di setiap wilayah. Terima kasih, kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.